Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Heri Orun kembali menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah informasi pilihan dan teraktual disiapkan tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama kami sajikan untuk Anda. Jenazah Bonifasius Jawa, korban penembakan kelompok kriminal bersenjata, diterbangkan ke kampung halaman untuk dimakamkan. Ratusan guru mengikuti upacara di halaman kantor Wali Kota Jayapura. Melanggar aturan, sejumlah alat peraga kampanye di Merauke dan Jayapura diturunkan polisi Pamong Praja dan Bawaslu. Upacara pelepasan jenazah Barada Bonifasius Jawa berlangsung di Makobrimob Batalion Detasemen B, Polda Papua, Kabupaten Mimika. Upacara dipimpin Kasatgas Operasi Damai Kartens, Kombes Faisal Ramdhani. Jenazah yang tewas dalam kontak tembak KKB itu kemudian diterbangkan ke kampung halamannya di NTT. Barada Bonifasius Jawa merupakan anggota Satbrimob Polda NTT yang tergabung dalam Satgas Damai Kartens 2023. Almarhum gugur dalam kontak tembak antara Satgas dengan kelompok kriminal bersenjata di Titigi, Kabupaten Intan Jaya pada Kamis lalu. Saat itu korban sedang mengamankan olah tempat kejadian perkara. Selain Barada Bonifasius Jawa, seorang anggota Satgas Damai Kartens juga terluka dalam kontak tembak dan saat ini dalam perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah Timika. Hingga kini aparat gabungan masih memburu para pelaku penembakan. Igobat Momolin melaporkan dari Mimika, Papua Tengah. Pemerintah Kota Jayapura bersama PGRI menggelar upacara untuk memperingati Hari Ulang Tahun ke-78 Persatuan Guru Republik Indonesia dan Hari Guru Nasional yang bertempat di kantor Wali Kota Jayapura. Penjabat Wali Kota Jayapura Frans PK yang memimpin upacara mengajak seluruh guru untuk tetap semangat dan berpikir maju untuk menerapkan kurikulum merdeka di sekolah-sekolah. Frans mengibaratkan guru sebagai nahkoda yang tentu tidak mau membalikan lagi arah dari kapal yang sudah berlayar ke tujuan. Tapi di balik itu, tersimpan rasa yakin dan optimis yang sangat kuat dalam benak saya. Saya yakin bahwa Ibu dan Bapak Guru sebagai nahkoda tidak mau membalikan lagi arah dari kapal Merdeka Belajar. Saya optimis bahwa semua pendidik di seluruh Indonesia masih akan terus bergerak mewujudkan Merdeka Belajar. Keyakinan ini tumbuh dari hal-hal yang berhasil kita capai bersama dalam 4 tahun terakhir. Pada tahun pertama Merdeka Belajar, kita menghapus ujian nasional dan memberi kepercayaan kepada guru untuk menilai hasil belajar muridnya. Kita menerapkan asesmen nasional agar kita semua berfokus menciptakan lingkungan belajar yang aman, inklusif, dan menyenangkan. Sementara itu, Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia PGRI Kota Jayapura, Robert J. Betaubun, berharap HUT PGRI ke-78 tahun ini bisa menjadi momentum bagi para guru untuk meningkatkan kualitas. Disampaikan barometer itu bukan hanya slogan, tapi benar dipastikan bahwa barometernya tidak jadi kurang. Selanjutnya, bagian daripada peringatan lomba yang dilakukan dalam Hari Guru itu bagian daripada upaya untuk membangun rasa kerjasama, kolaborasi sebagaimana dikenal Wali Kota bahwa ini kolaborasi. Sehingga lomba kebersihan sekolah, lomba
peningkatan kompetensi guru itu banyak upaya untuk meningkatkan kapasitas guru. Nah, karena kebersamaan itu hari ini misalnya orang menyanyi rame-rame, jalan santai dan sebagainya, bagian dari proses penyebaran. Dalam peringatan Hari Guru, Frans PK memberikan penghargaan kepada 8 guru dan tata usaha yang mengikuti diklat pengadaan barang dan jasa tingkat SMA dan SMK dalam rangka pengelola aset. Peringatan Hari Guru Nasional jatuh setiap tanggal 25 November sebagai bentuk mengapresiasi dan menghormati para pendidik yang tidak lepas dari sejarah berdirinya organisasi para guru PGRI. Peringatan Hari Guru ke-78 tahun juga berlangsung di Kabupaten Merauke, di Papua Selatan. Acara berlangsung di lapangan Kodim 1707 Merauke. Dalam momen peringatan Hari Guru ini, pemerintah daerah Kabupaten Merauke akan memberikan sanksi tegas bagi guru yang sering meninggalkan tempat mereka bertugas di kawasan terpencil dan terluar di Merauke. Ya, ini perlu kajian kembali gitu. Apakah sambil kita menyaksikan penampilan kerabat tempat kerja ini apa yang menjadi kami permasalahan? atas nama panitia Perlu perbaiki mengucapkan terima kasih kepada Komandan Kodim 1707 Merauke teknis yang telah memfasilitasi upacara ini boleh berjalan dengan baik. apa yang sudah menjadi Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. guru tersebut. Ada sanksi kira-kira Pak, mereka yang sering meninggalkan tugas itu? Kalau masalah sanksi pasti ada. Ini akan dilaksanakan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Merauke beserta jajarannya. Saat ini sejumlah sekolah di kawasan terjauh dan terluar seperti di Pulau Kimam dan kawasan Okaba, Merauke, seringkali kekurangan tenaga pengajar. Dalam peringatan Hari Guru ini, pemerintah Kabupaten Merauke juga memberikan penghargaan tanda jasa kepada 2 orang guru karena mengabdi selama 10 tahun dan 20 tahun di tempat tugas mereka yang jauh dan terluar di Merauke. Hendra dan Muhammad Ridwan melaporkan dari Jayapura dan Merauke. Kasus HIV di Merauke, Papua Selatan jumlahnya terus meningkat dan mengkhawatirkan. Salah satu penyumbang kenaikan angka HIV adalah maraknya prostitusi online di Merauke. Kepala Pusat Reproduksi Rumah Sakit Umum Merauke, Inge Silvi mengatakan prostitusi online saat ini tidak terkontrol dan berpotensi menularkan HIV karena sulit terdeteksi. Seperti kita ketahui, makin kesini makin marak ya, ya transaksi atau penawaran-penawaran seks melalui online. Tentu saja ini juga salah satu penyebab menambah angka penularan HIV terutama di Kabupaten Merauke. Nah, repotnya kalau yang online itu kita tidak bisa periksa gitu. Ya. Mungkin seperti kabupaten lainnya atau kota lainnya, kami pun berharap demikian ya. Ini bisa ditindak biar bisa mengurangi kegiatan atau penawaran-penawaran prostitusi online ya. Ini sebetulnya selain bisa menularkan di IMS karena mereka kan tidak dipantau ya. Pertama mereka tidak dipantau, beda dengan mereka yang dilokalisasi. Dilokalisasi kan terpantau setiap bulan dan mereka harus screening setiap bulan. Sedangkan yang online itu kan mereka tidak terpantau, tidak pernah screening. Dan juga ya sebetulnya untuk keamanan diri mereka sendiri juga agak berbahaya ya. Banyak kan kegiatan kasus-kasus ya di mana mereka nanti ada tindakan-tindakan ya kejahatan. Inge Silvi pun meminta pihak berwenang untuk mengambil langkah tegas memberantas prostitusi online di Merauke jika tidak ingin angka HIV meningkat. Pusat Kesehatan Reproduksi RSUD Merauke mencatat ada penambahan 12 penderita HIV baru selama bulan Oktober tahun ini. Dan yang mencemaskan dari 12 orang penderita HIV baru tersebut, 3 diantaranya ibu rumah tangga dan seorang pelajar SMA. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Dua hari menjelang kampanye Pilpres dan Caleg, Satpol PP Merauke menertibkan baliho dan alat peraga kampanye yang banyak terpasang di sudut kota. Salah satu lokasi yang marak dengan baliho dan APK yakni kawasan Jalan Ahmad Yani.
Petugas tanpa pandang bulu menurunkan baliho dan APK milik parpol peserta pemilu karena tidak memiliki izin. Baliho dan APK seharusnya diturunkan oleh partai politik dan caleg bersangkutan. Nah, kami dari Satpol sudah koordinasi dengan Panwas dan Bawaslu, harusnya kita sama-sama mereka turun untuk melakukan penertiban terhadap baliho-baliho yang kaitannya dengan kampanye menjelang pemilu ini. Kita sasarnya satu kabupaten ini dalam kota, entah itu tempat yang berizin maupun tidak berizin, karena setahu kami bahwa waktu yang ditentukan oleh penyelenggara dalam hari ini KPU dan Bawaslu sudah sampaikan tanggal 28 baru melakukan pemasangan baliho untuk kampanye pileg, pilpres maupun pilkada. Jadi kita semua titik kita masuk dalam kabupaten kota. Sementara itu di Kota Jayapura, Satpol PP dan Bawaslu juga menertibkan alat peraga kampanye di sepanjang jalan protokol karena alat peraga kampanye memuat unsur kampanye. Perlu dicatat, baliho dan alat peraga kampanye yang dipasang sebelum masa kampanye dinilai melanggar peraturan KPU. Di Kota Jayapura bersama dengan Satpol PP Kota Jayapura, kami menertibkan alat peraga kampanye di wilayah Kota Jayapura, mulai dari distrik Heram, batas kota, sampai dengan nanti di Muara Tami. Nah, kita mulai tadi dari jam 9 dan sudah saat ini beberapa alat peraga kampanye kita turunkan, juga simbol partai yang berada di taman kota. Kita menjaga kampanye itu harus menjaga juga keindahan lingkungan, menjaga lingkungan kita, sehingga pada hari ini kita akan bersama dengan partai politik, Satpol PP untuk melakukan penertiban. Alat peraga kampanye yang kita turunkan itu mengandung jati diri, yaitu calon-calon anggota dewan yang mengandung APK-nya mengandung unsur jati diri, memperkenalkan jati diri, nomor urutnya, kemudian visi misi, mohon dukungan, mengajak masyarakat untuk dukungan di seluruh jalan protokol. Penertiban alat peraga kampanye mulai dari batas distrik Heram hingga ke Muara Tami, dan Bawaslu serta Satpol PP sudah mensosialisasikan kepada partai politik dan calon legislatif. Muhammad Ridwan dan Arthur melaporkan dari Merauke dan Jayapura. KPU Merauke Kamis lalu merakit ribuan kotak suara yang akan didistribusikan ke sejumlah daerah. Kotak suara tersebut tersimpan di gudang KPU di Jalan Pendidikan Merauke, Papua Selatan. Karena jumlahnya banyak, KPU meminta bantuan warga setempat untuk merakit kotak suara. Menurut Sekretaris KPU Merauke Alfred, ada 3.900 kotak suara yang akan dirakit. Namun hanya 400 kotak suara yang selesai dan sisanya ternyata rusak. Yang dirakit ini semua jumlahnya 3.914. Kita target sih dalam paling kalau bisa selesai dalam waktu 3 hari, boleh 3-5 hari sudah selesai. Sudah selesai semua ya. Dirakit, ya. Nah ini tenaganya memang semua orang KPU saja atau memang ada tenaga kontrak? Ini dari KPU dan keluarganya kita berdayakan. Berdayakan gitu ya. Nah ini dari hasil rakitan ini ada berapa yang tidak dapat dipergunakan ataupun rusak seperti itu Pak Sek? Untuk sementara ini ada berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5. Tapi kita punya cadangan ada 25. 25. Yang rusak ada berapa? Ada 5 ini? Hah? Yang rusak? Yang rusak 1, 2, 3, 4, 5. 6, ada 7 ya? 7 ya, yang rusak ini ya? Dari sebenarnya kita punya cadangan 25. Ada cadangan ya? Iya. Kalau untuk tinta Pak Sek? Tinta itu utuh semua atau seperti apa? Kemarin ada yang rusak juga, cuman ada 10 yang rusak ya? 10. Ya 10 yang rusak, tapi cadangannya ada, jadi dia mencukupi, tidak mencukupi ada. ya? Selain kerusakan sebagian kotak suara, KPU juga menemukan ada 10 tinta yang rusak. Namun KPU tidak mengajukan pergantian karena masih memiliki cadangan tinta, termasuk kotak suara.
Namun jika jumlah kerusakan banyak, maka pihak ketiga selaku penyedia logistik pemilu harus segera menggantinya. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Perusahaan umum Bulog Papua dan Papua Barat menyiapkan pasokan beras 39.000 ton dari Vietnam dan Jawa Timur. Pasokan beras ini untuk mengamankan permintaan beras hingga 6 bulan ke depan, termasuk lonjakan permintaan menjelang Hari Natal dan Tahun Baru. Manajer Operasional dan Pelayanan Publik Bulog Kanwil Papua dan Papua Barat, Guido Pereira mengatakan, meski ketersediaan beras tergolong cukup hingga 6 bulan ke depan, namun pemerintah daerah tetap harus berjaga-jaga. Yang tersedia sekarang kurang lebih 39.000 ton untuk ketahanan 6 bulan ke depan, sehingga masyarakat diimbau tidak perlu khawatir karena untuk menjelang Natal dan Tahun Baru, hari raya besar lainnya, untuk cukuplah stok di sini, termasuk minyak goreng 125 ton, gula 126 ton. Jadi stok cukup untuk di sini untuk Papua dan Papua Barat yang dikelola oleh Bulog Papua dan Papua Barat. Termasuk yang daerah pemekaran itu Bapak ya? Iya, daerah pemekaran dan pegunungan. Stoknya cukup untuk semua itu. Cukup ya. Bapak, ini beras didatangkan dari mana? Beras ini kami datangkan dari Jawa Timur dan langsung dari Vietnam. Dari Vietnam itu sudah 4.000 ton. Sedangkan sisanya itu kita setiap bertahap mendatangkan dari Jawa Timur. Thailand ada juga. Maksudnya bukan langsung dari Thailand, tapi melalui Jawa Timur. Thailand via Jawa Timur. Yang langsung dari luar negeri itu yang Vietnam, 4.000 ton. Ya. Oke, ada masuk lagi atau bagaimana? Rencananya bulan Desember Januari masuk lagi untuk persiapan tahun 2020. Saat ini harga beras medium berkisar Rp11.800, sedangkan beras premium dijual Rp14.500. Selain bertanggung jawab menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan di pasar, Bulog Papua dan Papua Barat juga telah mencadangkan beras untuk penyaluran bantuan sosial. Hendra melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Presiden Joko Widodo meresmikan Bandar Udara Siboru Fakfak, Papua Barat, dan Bandara Dau Aturere di Nabire, Provinsi Papua Tengah. Presiden mengatakan wilayah Papua saat ini semakin berkembang karena pemerintah berusaha mempercepat pembangunan agar perekonomian di Papua bergeliat. Untuk itu, menurut Presiden, tanah Papua membutuhkan fasilitas transportasi yang lebih baik untuk menghubungkan satu daerah ke daerah lainnya. Kita tahu akses di Papua ini tidak mudah. Akses di tanah Papua ini tidak mudah. Masih banyak daerah-daerah yang sulit dijangkau, aksesnya sulit, perlu waktu berjam-jam, bahkan ada yang sampai berhari-hari untuk sampai ke suatu daerah. Papua semakin berkembang, pembangunan semakin banyak, kegiatan ekonomi semakin meningkat, sehingga dibutuhkan fasilitas dan sarana transportasi yang lebih baik. Bandara Siboru dan Bandara Dau Aturere yang kita resmikan pada hari ini akan meningkatkan konektivitas di Papua, meningkatkan mobilitas orang, meningkatkan mobilitas barang, dan membuka banyak peluang untuk memicu tumbuhnya ekonomi baru, usaha-usaha baru. Selain meresmikan 2 bandara, Presiden Joko Widodo juga meletakkan batu pertama pembangunan kawasan industri pupuk di Fakfak, Papua Barat. Menurut Presiden, hingga saat ini belum ada satupun industri pupuk yang berdiri di wilayah timur Indonesia. Sebaliknya, di Indonesia bagian barat sudah ada 5 industri pupuk yang berdiri. Pembangunan kawasan industri pupuk di Fakfak memiliki potensi sumber pasokan gas sebagai rencana pembangunan lumbung pangan di Papua. Ini menjadi bagian yang sangat penting karena pupuk itu akan meningkatkan produktivitas tanaman yang kita tanam, baik itu padi, baik itu tebu, baik itu jagung, semuanya membutuhkan pupuk. Dan memang wilayah
Indonesia bagian timur itu belum ada industri pupuknya. Sehingga memang harus dibangun di sini agar lebih efisien transportasinya, agar lebih murah harganya untuk para petani. Ya. Pemerintah menganggarkan dana 30 triliun rupiah untuk proyek kawasan industri pupuk di Fakfak. Pabrik pupuk ini memiliki kapasitas 1,15 juta ton pupuk urea dan 800 ribu ton pupuk anomia setiap tahun. Edi melaporkan dari Fakfak, Papua Barat. Memberikan kepastian. 44 pasangan meliputi aparatur sipil negara dan tenaga honorer di lingkungan pemerintah Kabupaten Merauke akhirnya sah menjadi suami istri. Selama ini mereka hidup bersama tanpa pernikahan, bahkan sebagian sudah memiliki anak. Gabungan Organisasi Wanita GOW Merauke akhirnya menikahkan mereka dalam program nikah massal agar pasangan ini memiliki ikatan yang diakui hukum, termasuk anak-anak mereka yang tidak lagi terkendala untuk memiliki dokumen kependudukan. Guna mendukung pemerintah dan agama dalam mengembangkan anak, maka Gabungan Organisasi Wanita Kabupaten Merauke melaksanakan pernikahan massal lintas agama dengan sasaran ASN, honor daerah, P3K, dan masyarakat, utamanya orang asli Papua, dan yang seluruhnya adalah saudara-saudara kita Nusantara. Sebagian dari mereka mengaku ingin menikah secara resmi sejak 1 tahun lalu, namun baru kali ini terlaksana. Elvi, sudah lama merencanakan untuk nikah? Sudah berapa tahun? Sudah 1 tahun. 1 tahun. Nah, ini sudah nikah ini kan? Iya. Nah, ini nikah dibayarkah atau tidak? Gratis. Gratis ya, nikah massal ya. Ini kira-kira bagaimana perasaannya setelah mendapatkan pernikahan gratis ini? Bahagia. Selamat berbahagia ya. Ya, abang namanya siapa bang? Albertus. Bang, ini kan sudah nikah ya, mulai hari ini ya resmi ya menjadi suami istri. Sudah berapa lama direncanakan itu untuk menikah ini bang? Sudah 3 tahun lalu. 3 tahun lalu ya, ini baru tercapai ya. Abang, ini kan pernikahannya dipungut biaya tidak? Tidak. Tidak, gratis ya? Iya, gratis. Nah, bagaimana perasaan abang ini mendapatkan fasilitas yang gratis ini? Senang. Nikah massal ini juga dilakukan dalam rangkaian menyambut Hari Ibu yang jatuh pada tanggal 22 Desember mendatang. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua. Saya Heri Orun mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan wanyambi.